Film yang sebenarnya berisi pesan yang sangat banyak ya Ruth ya. Ya, cuman kita itu lagi belajar bagaimana mentreatment sebuah peristiwa-peristiwa sejarah menjadi sebuah film yang bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Karena kesulitan kita untuk bikin film dengan latar belakang sejarah itu adalah bagaimana menyambungkan waktu antara tahun kejadian dengan tahun sekarang. Itu yang treatment yang terus kita cari bagaimana gaya yang ini. Untuk saya ketemu Rudi Setiarwo, dan dari Rudi Setiarwo ketemu dengan Vino Bastian. Apes memang ya. Apes. Dua-duanya bagus banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari teman-teman ketika nonton film Tanah Runtuh itu bisa mendapatkan sesuatu yang ketika pulang, ketika keluar dari studio itu ada sesuatu yang tertanam di dalam di dalam akal atau di dalam hati itu, supaya suatu saat ketika terjadi permasalahan lagi kita tuh menganggap bahwa kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Permasalahan di kita tuh sebenarnya di situ-situ aja. Jadi saya melihat bahwa masyarakat kita tuh banyak tidak belajarnya dari banyak peristiwa sebelum-sebelumnya, sehingga harus dihadirkan sebuah cerita yang berbicara tentang kebaikan di tengah permasalahan atau kekacauan yang terjadi. Dan sebenarnya Indonesia ini menurut saya ya, sebagai seorang produser, ketika saya membaca banyak cerita itu kaya banget kita dengan cerita begitu. Kita mau cerita apa nih? Ambon, Poso, Sampit, segala macam kita punya banyak peristiwa. Tinggal ngambil angle dari mana aja. Ya. Belum lagi ketika kita bicara tahun 65, tahun 45, belum tahun Brawijaya, tahun Majapahit, banyak banget kita cerita. Memang permasalahannya adalah tidak banyak produser atau production house yang mau mengambil model-model cerita kayak begini. Karena memang tidak gampang untuk penyajiannya. Di luar bahwa budgetnya juga tidak murah gitu ya, dibandingkan kalau saya harus bikin film komedi-komedi biasa kan gitu, atau horor-horor biasa yang sebenarnya secara sebagai seorang produser kan kita harus investasi nih. Sebagai sebuah resiko itu lebih kecil daripada bikin film seperti Tanah Runtuh. Gitu tuh. Tapi kan harus ada yang memulai. Harus ada yang bergerak di situ tuh. Ya ketemu sama Rudi ini sama gilanya kan gitu kan, love and hate relationship kita berdua ini kan ya, berantem kerjasama lagi, berantem lagi kerjasama lagi kan gitu kan. Dan ini mungkin pertama kali saya kerja dengan Vino Bastian dan Vino sangat profesional. Terima kasih. Kita ngobrol panjang kok sama Rudi ini ya. Jadi dalam artian kan kita pengen ada sesuatu yang istimewa di sini tuh, ada sesuatu yang spesial kan gitu. Kalau kemudian kita misalnya dua orang anak kan kita bikin bagaimana cara bikin sebuah peristiwa kerusuhan, tetapi tidak membuat orang saling membenci, itu kan gak gampang. Apalagi di sini nih Tanah Runtuh ini ketika kita bicara Poso itu pertarungan Islam dan Kristen, pertarungan agama. Ini kan gak mudah. Akhirnya saya sama Rudi sepakat untuk masuk dalam point of view dua anak kecil yang kehilangan ibunya. Nah, ada satu yang menarik ketika kemudian kita masukkan anak spesial dalam, khususnya Down syndrome, kan gitu kan. Ternyata kita mengetahui bahwa anak Down syndrome itu memang punya sesuatu yang sangat spesial dalam diri mereka. Anak Down syndrome itu justru tidak mengenal namanya rasa takut. Tidak mengenal. Jadi saya tuh kadang-kadang suka iri nih dengan Rido, dengan anak-anak yang lain, karena di dalam tubuh mereka yang dewasa, itu jiwa mereka masih tetap anak-anak. Ya, gua baru kita anak-anak sebenarnya. Nah, sering berantem kita berdua kan. Itu tuh yang menarik tuh. Nah, hadirnya seorang Ringo di dalam peristiwa ini, justru itulah yang menyelamatkan yang namanya Kai. Ya, karena Kai ngerasa lebih secure, dia lebih apa, bahkan dia merasa punya kewajiban untuk melindungi Ringo kakaknya, tanpa sadar dia bahwa Ringo yang menyelamatkan dia dari rasa ketakutan terhadap peristiwa yang ada di depan mata. Itu keistimewaannya karakter Ringo dalam ini. Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin kalau family ditawarkan ke saya umur 20 sekian tahun zaman dulu akan berbeda hasilnya. Mungkin akan sangat permukaan sekali. Karena saya belum nyampe ke situ sebagai manusia juga gitu ya, melihat hidup dan manusia yang lain. Dan the good thing about bikin film itu adalah setiap kita menonton dari ruang editing sampai sekarang, itu saya selalu menemukan hal yang berbeda. Yang sebagai manusia tuh saya ngerasain lain. Tadi saya nonton, saya langsung sadar bahwa ternyata memang untung kita ngambil arahnya ke sini ya film. Karena memang ternyata sebenarnya kita semua kan sama kayak yang di karakter di film ini, manusia juga. Malah jangan-jangan yang berkebutuhan khusus tuh kita yang 95%.
Dia malah yang paling benar. Karena nggak yang nggak ada masalah, nggak dipermasalahkan, yang kelihatannya happy aja nggak dirusak, gitu loh. Kita kan ada yang dirusak, ada yang ini kita lupa diri gitu. Kok dia kan jalan aja terus, itu yang aku makin sadar dan makin malu gitu di usia saya yang sekarang gitu loh. Dan kenapa saya bilang arahnya benar? Karena ternyata sebuah keluarga kecil itu kan ada istilah ya, bahwa sebuah negara itu adalah sebenarnya berawal dari sebuah keluarga. Itu yang kita lupa kadang-kadang, bahwa keluarga satu itu tuh bukan berarti nggak penting. Nah, negara kan terbentuk dari keluarga-keluarga itu gitu loh. Dan di dalam keluarga tuh ada anak, ada bapak, ada ibu. Gak ada mereka, nggak ada sebuah negara, selesai. Gak ada sebuah bangsa gitu loh. Jadi saya merasa bahwa ternyata juga kisah seseorang di antara kita ini nggak ada yang nggak penting gitu. Itu di belakang sana tuh, dia kisah hidupnya pasti penting. Main karakternya dia, protagonisnya dia. Di sini kita mungkin protagonisnya nggak tahu banyak gitu ya, yang bisa menjalani kehidupan ini. Jadi semua di dunia ini adalah protagonis. Nah, kenapa nggak? Nah, gini, kalau saya memotret atau saya Denny memotret seorang karakter yang kayak kita, ya biasa. Kita juga nggak upgrade sebagai manusia. Tapi kalau kita mengolah karakter dan sebuah keluarga yang mungkin kita bukan keluarga seperti itu ya kan, kita berusaha menyelami, memahami kalau menjadi mereka seperti apa, ya kan. Terus kalau menghadapi hal seperti ini gimana, reaksinya gimana, karena kita sebagai manusia ternyata semuanya itu tentang bagaimana kita bereaksi dengan sebuah peristiwa gitu. Reaksi kita itu yang menentukan kita manusia seperti apa gitu. Jadi menurut aku kalau aku tahu sadar mengenai hal ini berapa puluh tahun yang lalu, mungkin gue zaman itu udah bikin film lebih bagus dari waktu itu, harusnya gitu loh. Dan ternyata memang begitu, film itu memang bukan teknis, memang bagaimana kita berkembang sebagai manusia gitu loh ternyata gitu. Dan menurut aku beruntung bisa mempunyai kesempatan mendirect banyak bakat-bakat baru menurut saya ya, yang bisa memberikan nyawa dalam film ini. Saya mempelajari bahwa Ringo ini kita pilih waktu itu karena dia penuh dengan spontanitas. Saya nggak mau seorang karakter yang menyadari dirinya terlalu penuh mau ngapain. Kenapa itu menjadi menarik buat saya? Karena di titik itu kamera saya memang hanya alat untuk merekam. Manusianya yang bergerak, saya ngikutin mereka. Karena yang punya cerita mereka, bukan kamera. Nah, ketika kita bergerak tiba-tiba di ke sana ya, atau dibelok. Menurut saya itu yang menjadi magic gitu, yang menjadi sebuah anugerah ya, yang memang saya dapat untuk akhirnya jangan ke kiri, ngapain dia ke sini? Ada apa ya? Begitu juga dengan reaksi aktor yang lain, bagaimana dia bereaksi dengan Ringo dan segala macam Ringo gitu ya. Itu membuat film ini menjadi, menurut saya ya, itu menjadi apa adanya dan alami, dan itu yang berusaha kita jaga sebenarnya. Karena kalau film seperti ini nggak alami, saya rasa akan sangat sulit untuk diterima di perasaan penonton gitu loh. Nah, itu yang kita jaga dari awal, gimana ya supaya ini alami, nggak berasa bahwa kita set, nggak berasa bahwa penuh batasan teknis gitu ya. Dan Ringo memang bersama Kai berdua tuh bekerja sama dengan cukup baik, karena Kai berusaha untuk menjadi penyeimbang di tengah-tengah. Memang scene-nya nggak mungkin begitu gitu, tapi harus ke situ. Nah, kalau nggak ada Kai selesai gua. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu ujung tombak kita yang terbaik. Ya, saya tadi udah nonton, baru pertama kali tadi nonton filmnya. Jadi buat saya di luar kita berbicara konflik yang besar gitu, saya memang setuju sekali dengan narasi awal film ini gitu. Ketika kayak bilang ini sebuah cerita kecil yang jarang diceritakan oleh orang lain. Terlalu banyak orang mengcapture peristiwa itu secara besar, tapi hal-hal yang kecilnya itu justru dilupakan. Dalam sebuah kejadian, kerusuhan, chaos, yang paling banyak korbannya adalah anak-anak. Tapi mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak pernah ditanya. Dan mereka adalah part yang seolah-olah luput dari pemberitaan gitu. Semua hanya berdasarkan angka. Tapi detailnya nggak pernah kita tahu sebenarnya. Nah, saya beruntung sekali bisa bergabung di film ini karena sebetulnya sosok peran utamanya adalah dua anak ini yang ingin menceritakan tentang kisahnya gitu. Kisah yang diangkat dari, mungkin inspired by true story atau true event ini bukan cuma di Indonesia ya. Kejadian-kejadian dimanapun, setiap kejadian itu yang paling jadi korban adalah ya mereka gitu. Dan satu hal ketika saya nonton film ini,
nanti malam mungkin saya akan ajak anak saya untuk nonton, karena buat saya dia akan belajar gitu bahwa ternyata di luar sana masih banyak orang, anak-anak seumur dia yang tidak beruntung. Jadi film ini membuat saya ketika saya nonton, kita kayaknya kurang bersyukur ya. Kita kayaknya kurang bersyukur gitu. Udah hidup enak ini, tapi melihat saudara-saudara kita di sana, rasanya kita kok kayaknya kurang gitu bersyukur. Dan satu hal yang saya dapat adalah bahwa toleransi, persatuan itu nggak harus diperjuangkan, nggak bisa ditunggu. Negara kita negara besar, dari dulu udah bersatu, enggak. Semakin kita menggembar-gemborkan itu, semakin banyak orang-orang yang mencoba mencak-cak itu gitu. Jadi poinnya adalah toleransi, saling menghargai, saling menghormati itu harus diperjuangkan. Dari siapa? Dari kita dulu. Lingkungan paling kecil apa? Keluarga. Dan film ini berbicara tentang itu gitu. Kalau anak kecil, dua anak kecil ini tidak berusaha untuk mencari ibunya, film ini kelar di menit ke-5 juga udah kelar. Tapi anak ini terus mencari ibunya, berusaha dengan segala kemampuan yang mungkin dia nggak didengerin sama orang-orang besar, nggak didengerin. Allah mau cari ibunya, gue punya tugas yang lebih besar kok, urusan negara nih, urusan kerusuhan. Betul. Tapi kalau nggak ada orang-orang dewasa yang mendengarkan anak-anak ini, semuanya selesai. Jadi buat saya ini bukan cuma sebuah film yang penting, tapi ini film yang kita butuhkan saat ini. Dan mudah-mudahan film ini, saya nggak menjamin film ini ketika orang nonton akan mendapatkan A, akan mendapatkan B, akan mendapatkan C. Pasti tiap orang seperti Mas Rudi bilang akan mendapatkan protagonisnya masing-masing. Gitu. Mungkin dia akan terwakilkan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C. Dan buat saya, tolong teman-teman sebarkan film ini, karena film ini bukan sekedar film yang penting, tapi kita butuh film ini di era sekarang ini. Terima kasih. Sebelumnya saya harus berterima kasih dengan Ringo dan Kai, karena dengan ada mereka berdua, saya jadi tambah saya jadi tambah semangat banget untuk memulai film ini gitu. Sebelumnya saya mungkin udah punya pengalaman, saya pernah melakukan sebuah riset itu di di sebuah yayasan yang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, Down syndrome, autism dan lain sebagainya. Satu hal yang saya tangkap, mereka nggak pengen dibedakan gitu. Mereka pengen diberdayakan gitu. Dan keberadaan Ringo di sini itu sama sekali bukan menjadi beban buat kita semua di film ini. Bahkan maaf banget, Ringo ini bukan menjadi objek komersil di film ini. Sama sekali enggak. Justru film ini tertolong sekali dengan keberadaan Ringo ini gitu. Banyak banget adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk diberdayakan gitu. Padahal mereka punya kemampuan yang luar biasa seperti Rido ini. Mudah-mudahan lewat film ini kita semua terbuka gitu ya, terbuka hati kita, pikiran kita bahwa yuk kita ini sebetulnya jangan-jangan yang nggak sempurna itu sebetulnya memang kita yang dewasa. Iya, kita ini justru film yang nggak sempurna itu akan menjadi sempurna karena keberadaan Rido ini gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak untuk Rido, untuk Kai, luar biasa sekali gitu. Kami yang dewasa ini bisa dibilang hanya mensupport mereka berdua untuk untuk berada di depan gitu. Jadi jangan diputarbalikkan bahwa keberadaan Rido ini menjadi senjata komersil buat, enggak, sama sekali kita nggak pernah berpikir seperti itu dari awal. Tapi justru keberadaan Rido ini membuka mata kita bahwa mereka patut diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Kayaknya kalau semua ibu-ibu yang di sini pasti rasa takut paling besar adalah kehilangan anak-anaknya. Setuju. Dan kalau seorang ibu kalau sudah kehilangan anak-anaknya atau berusaha untuk melindungi anak-anaknya akan melakukan apapun. Kadang-kadang melupakan keselamatan dirinya sendiri. Dan kayak aku juga sebagai seorang ibu 2 anak itu sebenarnya aku dibilang gampang sih, karena tinggal kita tuh ibu-ibu tuh parnoan, overthinking, jadi gunain itu dijadiin duit gitu. Dibuat bekerja aja gitu. Jadi ya kasarnya gitu. Jadi di sini aku tugasnya cuma sebagai fasilitator lah untuk pemain-pemain muda ini. Jadi menyediakan safe space untuk Rido sama Yohan untuk mereka
berkarya. Dan sebenarnya kesempatan seperti ini juga langka. Ini kedua kalinya aku kerja sama Mas Rudi, dan a totally different character. Dan sama kayak Mas Rudi bilang gitu, semakin kita dewasa, semakin kita berproses, hasilnya pun juga ya semoga lebih bagus ya, dan lebih bisa bisa mengeksplor different things berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita udah lewatin sejauh ini. Dan ini dilanjutkan dengan yang muda-muda inilah, jadi tugas saya cuma sebagai ibu yang baik untuk mereka. Gila sih kerjasama dengan Yohan yang dewasa banget. Nanti mungkin kalau udah mulai Q&A sama Yohan kelihatan kedewasaannya udah melebihi orang dewasa. Iya, kayak old soul banget. Dan ini adalah chemistry yang pas banget. Mas Rudi juga bisa menemukan dua pemain yang menurut aku kompatibel banget. Karena Rido yang benar-benar childlike dari perspektif dimana dia tuh Rido tuh hatinya tuh besar banget. Jadi dia tuh suka meluk, dia tidak takut sama orang, dia merasa semua orang tuh temennya. Jadi bayangin di situasi seperti yang di film. Jadi tugasnya Kai yang sebenarnya dia adalah adik yang seharusnya tugasnya dilindungi, malah dia yang step up jadi big brother. He did a really good job, dan itu off and on screen. Jadi setelah di luar habis cut, dia juga tugasnya tetap sama seperti Kai. Dia yang jadi guidance juga untuk Rido, dan Rido adalah kesayangan kita semua gitu. Kita mau melindungi Rido apapun terjadi on and off screen. Jadi kayaknya situasi orang akan nanya film sama lokasi pas syuting kayak gimana? Ya, kayak di film ya, kita berusaha untuk melindungi each other. Membangun chemistry ya. Jadi aku dari Rido ini tuh membangun chemistry itu tidak hanya saat di film saja, saat ketika Parudi bilang cuy cuan and action gitu, nggak di situ aja, cuman di saat kita cut, di saat bahkan kita selesai syuting pun, kayak misalnya nih kita kelar membuat scene, kelar menciptakan sebuah scene, kita pasti akan misalnya ajak Rido jalan-jalan naik motor, ajak Rido, mungkin kan dia hobinya dance nih, ajak Rido buat ngedance bareng lah, aku nyanyinya dia jadi backing dancernya lah, terus juga kita makan mie instan bareng lah, macam-macam caranya itu. Dan juga setelah kami selesai dalam membuat film ini, dalam berkontribusi dalam film ini, kami itu juga kayak misalnya nih, aku udah tampil di Mall A gitu, di Mall A. Nah, Rido datang gitu sama keluarganya. Nah, berkebalikan juga gitu. Misalnya Rido ada lomba dance gitu. Kemarin waktu itu aku datang di lomba dance dia juara 1, keren. Jadi ketika aku pertama kali bertemu dengan Rido, dengan keluarganya dan lain-lain, dia kan orangnya physical touch banget deh, bener-bener ya seperti yang Tante Sigi bilang ya, hatinya tuh besar banget ya kan. Dia itu adalah anak yang menurut aku adalah anak yang gembira banget, Kalau digambarkan sebagai warna, dia adalah warna kuning, ceria banget gitu. Halo sayang, gimana rasanya diajak main film yang bagus ini? Kamu bisa cerita nggak sama kita? Rido happy nggak main film ini? Are you happy? Rido happy. Rido happy. Oke. Wow. Happy ya? Happy. Ketemu dengan Kai bagaimana? Happy. Kita dance bareng ya nggak? Coba dance. Gimana dance-nya? Dance-nya gimana? Nih, ayo, kita tuh ada dance kayak gini. Gimana? Ini, set. Terus gimana kamu muter gini? Ya. Wow. Luar biasa. Coba kamu biasanya kan, kamu kan orang Bali kan? I love you semuanya. Juga ya, karena ada banyak scene yang aku suka sama Yohan sama Rido. Kita
seneng-senengan meskipun filmnya juga sedih ya. Tapi aku juga suka banget saat sama Rido karena Rido seneng banget. Jadi setiap kali aku datang ke set abis makeup, abis hairdo, lihat Rido aku seneng banget. Tau nggak, kayak datang ke set, Rido di mana ya? Jadi aku suka banget bisa bikin film ini sama Yon, sama Rido, sama semua cast, sama juga produser director. Ya, satu hal yang memang sejak awal ditanamkan sama Mas Rudi adalah bagaimana kalian para aktor untuk menjadi benar-benar manusia yang berada di set yang benar-benar dalam situasi sebenarnya. Jadi sebenarnya ada konflik batin di anak buahnya Idam. Tidak semuanya tuh kita sebenarnya awalnya tuh setuju dengan rencana Idam untuk membantu Kai dan Ringo, yaitu menurutku sangat manusiawi bahwa kita tidak langsung bisa menerima begitu saja. Ada konflik di antara kami, tapi juga kita punya otoritas yang kita harus turuti. Tapi dalam hati kan sebenarnya juga, tapi ini terlalu beresiko. Kita punya misi yang lebih besar tadi seperti yang Bang Vino sampaikan. Nah ini adalah yang kita berusaha untuk tunjukkan bahwa ya manusia pasti nggak sepenuhnya iya aja untuk menyelamatkan dua anak di lokasi konflik. Tapi akhirnya karakter Idam berhasil meyakinkan bahwa dua anak ini saat itu tidak punya penolong lain selain kita yang memang ada di sana. Dan sebagai Roni di film Tanah Runtuh, sama seperti Jenda tadi, kita ada di situasi yang dimana tiba-tiba kita lagi di tengah-tengah konflik, tiba-tiba kita harus memilih untuk mementingkan anak-anak kecil. Itu sih, gitu. Jadi gimana caranya kita untuk mengedepankan kemanusiaannya, itu aja sih yang untuk remaja dan anak-anak muda di luar sana. Kayak di film ini aku belajar banyak, terutama dari pertama kali juga di direct sama Pak Rudi. Udah banyak Pak sebelumnya cerita-cerita, hati-hati di direct sama Pak Rudi galak. Tapi ternyata enggak, baik banget ternyata. Jadi pelajaran yang bisa, mungkin gini, kalau anak muda kayak misalkan contohnya polisi muda seperti Rian ini, kita punya mimpi tuh, anak muda lagi semangatnya, lagi besar banget, ingin menunjukkan diri, ingin melihat lebih besar, kayak banyak hal makro di luar sana, istilahnya impian yang besar dan lain-lain. Tapi kita lupa sama proses kecil-kecil yang harus kita jalanin setiap harinya untuk sampai di sana. Nah di film ini, dengan film Tanah Runtuh, dengan didirect sama Pak Rudi, dengan teman-teman yang lain, dengan Yohan, dengan Rido, dengan Bang Vino, semuanya itu tuh ngebuat aku untuk selalu ingat bahwa kita tuh harus peduli dan fokus sama hal mikro. Hal kecil yang kita jalanin tiap hari, tiap detiknya yang mungkin kita sering lupa gitu. Contohnya kenalan sama orang, kita lupa namanya di situ. Tapi justru di sini aku belajar banyak gimana caranya be present. Ketika lagi di direct sama Pak Rudi, aku udah mikirin tuh, biasanya kan kalau kita sebagai aktor tuh kita bahkan suka ngeliat kita punya ego sendiri lah, karakter kita seperti apa, atau film maunya jadinya nanti kayak gimana atau apa. Tapi di sini aku lupain semuanya. Gimana caranya aku fokus di satu scene ini yang mau dikerjain, sebagai Rian itu seperti apa, sebagai manusia seperti apa, bahkan sebagai alinya juga seperti apa. Jadinya semua hal yang mungkin bisa terlewatkan dalam beberapa menit, dalam beberapa detik, jadi kita rasakan semuanya. Halo, selamat sore semuanya, aku Agnes, berperan sebagai Wika. Pesan dari film ini, menurutku cerita dari film dan juga proses pembuatan filmnya cukup mirroring satu sama lain. Menurut aku pribadi, kita itu bisa nemuin rumah dari orang-orang baru yang kita temuin baik di lokasi syuting, di sini sekarang, walaupun kita lagi jauh dari rumah seperti yang tadi udah disampaikan oleh film Tanah Runtuh yang tadi teman-teman tonton ya. Karena menurut aku ini kan ceritanya kita adalah kelompok polisi yang lagi bertugas
dan mungkin nggak sekenal gitu satu sama lain, tapi akhirnya along the process we get to know each other better dan kita bisa menciptakan rumah sendiri itu even though we're away from home. Wow. Sebenarnya ada satu momen menarik. Ini juga pertama kalinya saya bekerja dengan Om Rudi Sujarwo. Tepuk tangan dulu untuk Om Rudi. My mentor, dia selalu nekenin living in the moment. Itu penting banget ketika kita ada di situasi yang sebenarnya kita nggak tahu gimana bentuknya. Terus kita kerja sama siapa, sama Kai. Ini pertama kalinya juga saya bisa main film. Terus ada karakter anak kecil. Ada satu scene sebenarnya kalau teman-teman udah lihat ketika polisi itu menolak idenya komandan untuk membantu Kai dan Ringo di film karena waktu itu kita sebagai polisi tugasnya adalah yang penting selesai dulu baru nyelamatin orang. Tapi komandan idam datang kalau dia ngebawa nggak bisa. Kalau misalkan anak ini nggak selamat, tugas kalian nggak selesai, kalian hilang gitu. Nah di sini tuh saya belajar sebenarnya. Jadi part-time officer, full-time human. Nice, wow. Iya. Itu mikirnya 4 jam. Aku pinjam buat Instagram. Boleh. Ya tugas kita selesai, tapi kalau 2 anak ini hilang di cerita itu penyesalannya seumur hidup. Jadi itu scene yang saya ingat dan ya lumayan merubah mindset saya. Terima kasih. Rehan berperan sebagai Dulo. Paling berat ini ngomong terakhir ya. Pas ada Mas Dika. Enggak, kan untuk polisi Pak. Saya nggak usah ngomong katanya udah. Wow. Itu udah habis semua nih kayaknya. Cuman karakter Dulo di sini benar kata teman-teman yang lain. Kita tuh apalagi kata komandan, kita tuh belajar jadi manusia. Percuma semua damai, cuman anak-anak jadi korban. Karena yang jadi korban itu yang paling jadi korban itu adalah anak-anak. Jadi kita di sini polisi yang berperan di sini mungkin konflik batin dalam arti di satu sisi kita punya tugas, tapi satu sisi lagi kita harus menjalankan kita sebagai manusia untuk menemukan ibunya anak-anak ini. Jadi kalau menurut saya sih tetap belajar jadi manusia dan jadi orang baik. Terima kasih. Wow, Kelihatan bulat banget. Bulat banget Pak, kayak Pak gitu Pak. bagus banget. Film ini sih melambangkan sesuatu apa ya? Kalau untuk saya di sini kan saya melambangkan seseorang yang punya berbeda lah sama Ibu Emi ya. Tapi itu kayaknya perbedaannya nggak jadi penghalang untuk seorang Liz untuk membantu seorang Emi gitu, karena ternyata kalau kita lihat dari ceritanya, mungkin kalau dilihat dari sekarang kan orang pada kata-kataan di sosial media dan segala macam, seolah-olah mereka ngerti apa yang mereka omongin, padahal sebenarnya ada orang di belakangnya yang ikut campur. Di film ini juga sama, kayak daerah itu yang lagi konflik, tapi sebetulnya yang bikin rusuh tuh orang di luar daerah itu kan gitu. Dan kayaknya hal-hal kecil yang seperti dilakukan oleh Liz kepada Emi itu bisa mengingatkan orang bahwa apa yang kamu lakukan sekecil apapun itu untuk membantu orang itu bisa membuat perbedaan. Gitu. Jadi saya di film ini sebetulnya saya sendiri baru belajar ada satu metode baru yang dijalankan oleh kita semua, metode dari Mas Sujarwo. Jadi memang kita ada skrip di film ini, tapi ketika kita masuk ke dalam film, ke adegan, kita menciptakan ruang sendiri, menciptakan dialog sendiri yang dalam tanda kutip dialog itu yang kita rasakan ketika benar-benar kita berada di dalam situasi itu gitu. Jadi seperti beberapa adegan yang tadi ada saya dengan Kai, saya dengan polisi lain ataupun saya dengan para teroris itu, saya berusaha maksudnya mau dialognya itu lebih natural dibanding apa yang udah scripted. Jadi saya mencoba mengkolaborasikan antara skrip dan improvisasi saya di lapangan biar bahasa-bahasa yang keluar itu tuh enggak seolah-olah textbook gitu. Jadi semuanya itu saya olah lagi dan
biasanya kalau misalnya kita melakukan workshop sebuah film itu kita melakukan dengan sistem reading, baca naskah, kita hafalin. Nah, tapi kalau di sini sistemnya simulasi. Jadi Mas Rudi akan memberikan, oke, gue punya kejadian seperti ini, peristiwanya seperti ini. Nanti akan ada ledakan atau ada apa gitu. Bayangkan dan lakukan apa yang respon kalian terhadap kejadian itu gitu. Jadi dialog-dialog itu semua keluarnya itu natural, nggak ada di skrip. Semua yang ada di film ini semuanya kita olah lagi dari skrip dan menjadi sesuatu yang natural, yang nggak seperti menghafal, nggak seperti apa yang textbook gitu. Dan kalau teman-teman merasakan itu di filmnya, berarti alhamdulillah apa yang kita usahakan berhasil ya Mas. Alhamdulillah. Dan membangun bonding dengan Kai sangat gampang karena Kai ini terlihat lebih dewasa dari saya sebenarnya. Jadi saya banyak nanya sama dia. Jadi di luar kita justru nggak terlalu banyak interaksi karena Kai punya kesibukan lain, saya punya kesibukan lain. Tapi begitu kita simulasi di setiap adegan ketika workshop itu, wah itu gila-gilaan. Kita bisa berdarah-darah, bisa lebih capek ketika workshop simulasi dibanding di syutingnya gitu. Karena di syutingnya kita udah habis lah, udah dihantam duluan sama Mas Rudi di ketika workshop gitu. Dan buat saya ini satu pengalaman baru buat saya. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih Bang Denny dengan kesempatan ini, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi treatment baru kita ketika masuk ke dalam sebuah film gitu. Terima kasih. Tadi kenapa kau sering bikin film polisi gitu ya? Ya nggak tahu ya. Kok tiba-tiba polisi lagi gitu ya? Mungkin ini cara kritik gua terhadap kepolisian kita kali ya. Maksud gua tuh polisi tuh masih begini gitu kan. Jangan dari jalan. Ya, lebih melihat dengan luar di sini gitu. Ini cara gua kritik kepada polisi ya dengan cara yang lebih halus ya. Nanti kalau gua agak lebih keras, gua disomasi lagi nanti ya. Dan saudaranya kan polisi.